Lanjutan dari episode sebelumnya. Di situ Ivan mengingatkan Elder Ding, apabila masalah ini menyangkut nyawa banyak orang, dia tak berani berbohong. Ia berharap Elder Ding bisa memutuskannya. Di sini Elder Ding cukup ragu dengan kebenaran masalah ini. Tak lama kemudian, ada pesan transmisi masuk. Pesan itu bertanya kenapa Elder Ding tidak bergerak, padahal kekuatan lainnya sudah sampai di medan pertempuran utama. Hanya mereka dari tempat suci 5 elemen yang masih di luar. Ronson juga berkata kepada Elder Ding bahwa penatua Du dari pavilion api bahkan sudah mendesak mereka. Jika terlambat, mereka bahkan tidak akan kebagian apa-apa. Ia bertanya apakah Elder Ding percaya dengan omong kosong dari murid luar tanpa adanya bukti. Karena tak ada waktu lagi, penatua Ding pun memutuskan untuk segera maju. Ia meminta Ivan untuk tinggal bersama mereka karena kekuatan Ivan yang masih rendah. Ia juga meminta Ivan untuk tidak bertindak apa-apa dan mencoba mendapatkan pujian. Ivan pun hanya bisa mengiyakan saja. Tapi di dalam hati, Ivan cukup kesal karena mereka membuatnya khawatir. Singkatnya, kini kita beralih ke Sarah Markus Iblis Woyun. Nampak juga para murid dari Tanah Suci Duobo sudah terlebih dahulu mendekati formasi pertahanan kastil. Selain itu juga para murid dari Tanah Suci Chenwo juga bersiap untuk segera masuk ke dalam kastil. Sedangkan penatua dari Tanah Suci 5 elemen, penatua Du, cukup kesal karena kelompok Elder Ding masih belum tiba. Oh iya, kita panggil Elder Ding dengan sebutan penatua aja, biar sama penyebutannya. Toh juga di chapter ini, dia dipanggil penatua. Penatua Ding meminta maaf kepada penatua Du atas keterlambatannya. Penatua Du di situ bertanya kenapa penatua Ding sangat lama. Mereka sudah membuang banyak waktu. Bahkan 2 tempat suci lainnya sudah hampir menembus kastil. Penatua Du memerintahkan para muridnya untuk bergerak ke arah kastil dengan kecepatan penuh. Sedangkan Ivan di situ cukup cemas karena mereka tak bisa maju lagi. Karena di depan sudah hampir masuk ke dalam jangkauan serangan formasi pemusnah jiwa. Demi menyelamatkan mereka semua, Ivan pun menggunakan biji tanaman yang bisa meledak. Ia menggunakannya untuk mengulur waktu mereka semua supaya tidak bergerak mendekat dalam jangkauan serangan formasi itu. Mendapati itu, penatua Du meminta mereka semua untuk berhati-hati karena itu adalah biji Xingtian. Tanaman itu tidak terlalu berbahaya. Meskipun itu tidak bisa melukai tubuh, tetapi jika terkena ledakan, meridian bisa terganggu dan sulit untuk mengumpulkan kekuatan jiwa dan spiritual dalam waktu singkat. Jadi, dia meminta semuanya untuk berhati-hati. Ivan tak menyangka biji itu memiliki nama yang unik. Padahal itu adalah biji dari bunga balsam saja. Bagi kalian yang tidak tahu bunga apa itu, ya, semacam bunga pacar banyu pokoknya. Ivan sangat beruntung saat istirahat. Dia berhasil mengumpulkan banyak polong liar dan bereksperimen satu persatu. Akhirnya, menemukan cara terbaik untuk menghentikan pasukan maju tanpa melukai mereka. Dengan bom kecil ini, Ivan berpikir sepertinya bisa menahan mereka sebentar. Tetua Du yang mengira itu adalah ulah dari lawan yang ingin menunda langkah mereka. Ia meminta semuanya untuk tidak panik. Dan pada saat itu juga, kastil itu mengeluarkan energi merah yang bersinar dan terdengar suara yang berkata, "Hahaha, para kultivator semuanya bokat saja." Dan talum. Ya, imbas dari serangan itu, semua orang yang dalam jangkauan serangan itu bokat semua. Penatua Du di situ cukup terkejut karena kastil itu memancarkan energi penghancur yang luar biasa. Dan nampak juga, selain murid dari Tanah Suci 5 elemen, semuanya telah tergeletak tak bernyawa. Bahkan Ronson yang melihat itu tak menyangka bahwa yang tersisa hanyalah mereka saja. Ivan di situ cukup lega karena mereka terhindar dari bahaya. Baginya, itu merupakan hari yang penuh berkah. Tak lama kemudian, King Chang pun datang dan bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Karena dia merasakan gelombang energi spiritual yang besar di tempat ini. Dengan hormat, penatua Du pun berkata kepada King Chang, "Lapor kepada kepala sekolah. Kami diperintahkan untuk mengepung sarang Markus Iblis Woyun. Tapi, selain kami dari tempat suci 5 elemen, semua orang dari sekte lainnya sudah gugur." Penatua Ding juga berkata, dia tak menyangka formasi pemusnah jiwa itu ternyata nyata. Mendengar itu, King Chang meminta Penatua Ding untuk menceritakannya dengan jelas. Dan Penatua Ding pun menceritakan bahwa dia mendapatkan informasi ini dari seorang murid. Apabila Iblis Woyun sengaja menarik para ahli dari 3 tempat suci untuk menyerang kastilnya,
Dia berniatan menjebak dan menghabisi para murid elit. Penatua Ding mengaku bahwa dirinya meragukannya. Jadi, dia mengonfirmasi informasi itu di perjalanan. Itu juga sebabnya mereka tertinggal dari rombongan besar. Tapi, untungnya itu menyelamatkan mereka. Xing Chang yang penasaran bertanya siapakah murid itu. Dan Yifan pun berkata, itu aku, murid luar, Bai Yifan. Xing Chang yang melihat Yifan sangat penasaran. Ia berpikir apakah Yifan ini orang yang dibicarakan oleh Jiangling pada waktu itu. Tapi, menurut Xing Chang, Yifan kelihatan cuma anak yang baru saja mencapai tahap Purple Palace. Namun, Yifan juga terus-menerus mendapatkan pencapaian besar. Ia rasa mungkin Yifan tidak sesederhana itu. Ia berniatan menyelidiki Yifan nanti. Selain itu juga ia tak merasakan hawa keberadaan Iblis Haoyun. Ia berpikir sepertinya iblis itu sudah kabur. Dengan teknik yang menyerupai naga, Xing Chang mengeluarkan batu jiwa dari bawah tanah. Para murid yang melihat itu cukup terkesan melihat batu jiwa yang begitu banyak. Xing Chang juga meminta para murid untuk membersihkan medan pertempuran. Kumpulkan semua batu jiwa dan wajib diserahkan. Selain itu apabila ada yang masih hidup, segera diobati. Tak lupa juga ia memuji Yifan yang sangat berjasa. Kalau bukan karena Yifan, tanah suci 5 elemen pasti akan mengalami banyak korban. Ia berkata pada Yifan, setelah ia kembali ia akan melaporkan pada Dewan Kepala Sekolah dan Yifan akan mendapatkan hadiah. Yifan menunduk hormat dan sangat berterima kasih. Xiao juga memuji Yifan. Ia tak mengira ternyata informasi Yifan memang benar terjadi. Kali ini mereka semua hampir mokat, tapi malah mendapatkan banyak sekali batu jiwa. Ia yakin para penatua pasti akan sangat senang. Di balik kebahagiaan mereka semua, ternyata ada yang kesal. Ya, ternyata Ronson sangat kesal kepada Yifan. Ia rasa Yifan hanyalah beruntung, tapi begitu sombong. Dengan nada sindiran, Yifan bertanya kepada Xiao, apakah dia mencium bau asam-asam. Ia berpikir mungkin ada lemon yang telah menjadi roh di dalam jurang iblis abadi. Ronson yang mendengar itu cukup kesal. Karena masalah ini sudah selesai, Yifan berpamitan kepada Xiao karena dia ada urusan yang harus diselesaikan. Xiao yang penasaran karena Yifan begitu buru-buru. Ia bertanya, mau kemana sebenarnya Yifan? Yifan pun menjawab bahwa dia ingin menagih bunga. Bagi Ronson, Yifan sangatlah sombong. Kali ini ia akan lihat apa yang mau dilakukan Yifan. Kita pun menuju di luar jurang iblis abadi. Nampak Wang dan juga Gao sedang duduk santai. Mereka berdua membahas masalah yang mereka lakukan. Gao cukup khawatir apabila mereka menerima hukuman karena menghabisi Yifan dan kelompoknya. Tapi Wang menenangkan Gao. Ia meminta Gao untuk tidak khawatir, karena kematian di dalam jurang iblis abadi itu adalah hal yang biasa. Selain itu, meskipun ada yang mengetahui, mereka tak akan berani berbuat apa-apa. Di saat itu secara mengejutkan, ada sebuah batu yang merasa cepat memecahkan gelas yang dipegang Wang. Ya, itu adalah ulah Yifan. Yifan tak mengira mereka berdua ternyata susah untuk ditemukan. Mereka berdua yang melihat Yifan masih hidup dan baik-baik saja sangat terkejut. Karena yang mereka tahu Yifan sudah bokal di dalam gua kelelawar iblis. Apa? Terkejut melihatku masih hidup? Wang berteriak-teriak kepada Yifan. Baginya mustahil Yifan masih hidup. Dan dengan cepat Yifan langsung menyengkram Wang dan berkata, tak ada yang tidak mungkin. Mendapati itu Wang sangat panik dan meminta Yifan untuk melepaskannya. Yifan bertanya kepada Wang apa yang dia lakukan kepada Liu Wei dan yang lainnya. Masih dengan percaya diri, Wang meminta Yifan untuk menanyakan pada Raja Neraka saja. Mendengar itu Yifan cukup kesal. Wang memberitahu Yifan apabila dia tak bisa menghabisinya. Dia meminta Yifan untuk melihat sekitarnya. Ya, ternyata banyak orang yang menyaksikan keributan mereka. Wang juga memberitahu Yifan apabila adiknya juga sudah mencapai tahap Purple Palace dan sangat dihormati di Tanah Suci. Jadi, apabila Yifan hari ini menyentuhnya sedikit saja, besok adiknya akan menghancurkan 10 tulang milik Yifan. Menerima ancaman seperti itu, Yifan tak kedar sama sekali. Bagaimanapun Yifan juga sudah banyak menghabisi makhluk di tingkat Purple Palace dengan mudah. Hah? Tak Purple Palace? Siapa juga yang takut? Ya, Yifan langsung mengeluarkan energi merah gelap untuk membuat senjata. Menyadari itu Wang tak menyangka ternyata Yifan sudah di tahap Purple Palace.
Dengan panik dia memohon maaf kepada Ivan dan ia juga mengakui semua kesalahannya. Ia beralasan bahwa dia hanya diperalat oleh Gao. Wang terus memohon kepada Ivan supaya dia diampuni. Bahkan dia menawarkan Ivan sebuah pil untuk ganti rugi. Tapi Ivan yang tak naif sama sekali, tanpa ragu langsung menghabisi uang. Moncrot, ya. Itu adalah balasan atas semua kejahatan yang telah mereka lakukan. Semua orang yang menyaksikan itu tak menyangka Ivan berani melakukan tindakan seperti itu. Bahkan Gao yang menyaksikan Wang Mokat langsung bergidik ngeri. Dengan menatap Gao, Ivan berkata, "Sekarang adalah giliranmu." Tapi sebelum melakukan tindakannya, Ivan harus dihentikan oleh Xiao. Xiao tak merasa tenang, jadi dia mengikuti Ivan untuk memastikannya. Tapi ternyata Ivan malah menghabisi orang di kota Yicheng. Ia bertanya kepada Ivan, apakah dia tidak tahu bahwa kota Yicheng ini dilindungi oleh 10 tanah suci dan aliansi 100 sekte. Dengan nada tenang, Ivan berkata kepada Xiao, apabila dia tahu dengan apa yang ia lakukan. Xiao memperingati Ivan apabila menghabisi sesama murid akan dihukum metong. Hah? Benarkah? Kalau begitu biarkan aku menghabisi binatang ini dulu, baru kita bicara. Ransenjang melihat itu menganggap Ivan bodoh. Ia rasa Ivan berpikir dia mendapatkan sedikit pencapaian. Dia bisa melakukan apa saja dan mengabaikan aturan. Ia sangat menantikan saat Ivan nanti dihukum oleh para tetua. Gao meminta maaf kepada Ivan. Ia juga mengakui semua kesalahannya karena mereka sesama murid. Jadi dia meminta Ivan untuk mengampuninya. Aku tanya padamu, kalian sudah menghabisi Liu Wei dan 2 lainnya. Di manakah kuburan mereka? Dengan ketakutan Gao berkata dia tidak tahu. Tanpa banyak omong lagi, Ivan langsung menebas tangan Gao. Selas. Kalian sesama murid bahkan tidak peduli memberikan kuburan dan membiarkan tubuh mereka dimakan oleh binatang buas tanpa sisa tulang. Dalam posisi kesakitan, Gao mengakui bahwa dia memang salah. Ia terus memohon ampun pada Ivan. Ivan pun mengayunkan pedangnya berniat untuk menghabisi Gao. Tapi sebelum terlaksana, ada sebuah serangan yang menghentikan tindakan Ivan. Itu adalah penatua Ding. Ia mengingatkan Ivan apabila Ivan tidak bisa melakukan tindakan seperti itu di sini. Ia juga meminta Ivan untuk ikut bersamanya. Dan pada akhirnya, kita langsung menuju ke tempat pengadilan aula hukum. Di situ Ivan tengah berjalan menuju ke pengadilan. Di tempat ini, para tetua dari aula hukum selalu mengadili pelaku di tempat ini. Bahkan, tangannya saja terbuat dari bahan khusus. Setiap langkahnya terasa seperti kekuatannya ditekan. Kakinya terasa seperti ribuan jin. Dan di atas semua itu, ada para tetua pemberi hukum yang menantikan kedatangan Ivan. Mereka bertanya kepada Ivan, apakah Ivan sadar dengan kesalahannya. Dengan santai Ivan berkata bahwa dia tidak salah. Tetua gendut ini sangat marah kepada Ivan karena Ivan berani menghabisi 2 murid di depan banyak saksi dan masih berlagak sombong. Dia bertanya kepada Ivan, apakah dia tidak tahu aturan sekte? Aturan sekte? Hah. Ketika Wang Keng dan kau yang menjebakku di dalam gua kelelawar iblis, di mana aturan sekte? Ketika mereka dengan kejam menghabisi Liu Wei dan 2 lainnya, di mana aturan sekte? Sekarang aku menjalankan keadilan, menghabisi pengkhianat untuk tanah suci, dan kalian malah menekanku dengan aturan sekte. Sangat lucu. Mendengar itu, tetua gendut itu sangat murka. Gao juga di situ memberikan kesaksian palsu. Ia mengaku bahwa Ivan sendirilah yang menghabisi Liu Wei dan yang lainnya karena berebutan harta. Dia dan Wang melihatnya sendiri. Jadi, Ivan ingin menghabisi mereka berdua hanya untuk menutupi jejak. Dengan tersenyum ke arah Gao, Ivan memuji kebohongan Gao yang semakin hebat. Tetua gendut itu bertanya pendapat dari kedua tetua lainnya. Dan si tetua jenggot ini berkata, Ivan memang bersalah. Tapi, kali ini dia juga berjasa besar bagi tanah suci. Ia pikir dosa dan sasanya bisa diimbangi. Tapi tetua wanita ini tidak setuju dengan pendapat tetua jenggot. Baginya,
Menghabisi orang tidak ada yang namanya mengganti dosa dengan jasa. Dengan bersujud Gao meminta keadilan kepada para tetua. Baginya Ivan sudah bertindak begitu jauh. Dengan semua itu tetua gendut memutuskan bahwa Ivan memang bersalah. Fakta bahwa Ivan menghabisi seseorang di depan umum tidak bisa disangkal. Dan mengenai kematian Liu Wei dan Su Chun tidak ada saksi. Jadi Ivan tidak bisa membuktikan bahwa dia tidak bersalah. Tapi di tengah itu ada seseorang yang berkata, siapa bilang tidak ada saksi? Dan ternyata Liu Wei dan yang lainnya masih selamat dan sehat sentosa. Gao yang melihat itu tak menyangka bahwa mereka masih hidup. Dengan senyuman kecil, Ivan berkata kepada rekannya bahwa mereka datang terlambat. Tetua gendut cukup heran karena Liu Wei dan yang lainnya masih hidup. Liu Wei berkata, bukan hanya masih hidup, mereka juga berlatih dan telah mencapai terobosan. Tetua wanita yang bingung bertanya kepada Ivan tentang apa yang sebenarnya terjadi. Dan ya, kita mundur beberapa waktu yang lalu. Tepatnya di jurang iblis abadi. Mereka bertiga yang tengah diikat harus dikagetkan dengan suara dari arah semak-semak. Dan ternyata itu cuma seekor kelinci. Namun alangkah terkejutnya mereka. Ternyata kelinci itu bukanlah kelinci biasa, melainkan kelinci iblis. Mendapati itu mereka sangat panik dan berpikir bahwa mereka akan mokat di sini. Tapi, talum! Iblis kelinci itu terpental keras terkena serangan yang begitu kuat. Ya, serangan itu adalah serangan milik Ivan. Ivan langsung membebaskan ikatan mereka. Tak lupa juga, ia mempertanyakan kondisi mereka bertiga. Shinju berkata bahwa dia tak apa-apa. Tapi Liu Wei mengalami luka parah karena dia melawan. Namun Liu Wei beralasan bahwa dia baik-baik saja. Ia sangat bersyukur karena Ivan masih selamat. Ivan meminta mereka untuk pulang terlebih dahulu, sedangkan dia akan mengurus para bajingan itu. Mengetahui Ivan ingin masuk lebih dalam, Shinju cukup khawatir. Ia meminta Ivan untuk membiarkan mereka ikut bersamanya. Ivan meminta mereka untuk tidak terlalu mengambil resiko, karena mereka juga dalam kondisi terluka. Mendengar itu Shinju baru sadar kalau mereka bertiga dalam kondisi terluka. Malah berpikir untuk ikut bersama Ivan. Padahal untuk kembali ke kota dengan selamat saja sudah menjadi masalah. Shinju pun meminta semuanya untuk mencari cara untuk menyembuhkan luka mereka dulu, baru mengambil keputusan. Di tengah itu secara mengejutkan, ada kawanan kelinci iblis yang mendekat ke arah mereka. Shinju berpikir sepertinya mereka datang karena mendengar suara ledakan. Dengan sigap mereka bertiga menenangkan Ivan dan meminta Ivan untuk menyerahkan semuanya pada mereka. Ivan sangat salut dengan mereka bertiga karena mereka selalu tidak memperdulikan hidup dan mati demi rekan mereka sendiri. Ivan menenangkan mereka. Selama dia ada di sini, mereka tidak akan dalam bahaya lagi. Di situ mereka bertiga sudah sangat panik karena ratusan kelinci iblis itu sudah menggila ingin menyerang mereka. Mereka berpikir untuk lebih baik mereka mundur saja dulu. Tapi Ivan langsung mengeluarkan benda yang bercahaya dari kantong bajunya. Dan ia pun langsung mengarahkannya kepada para kelinci iblis itu. Ya, karena kelemahan alami para iblis adalah cahaya. Jadi, dalam sekejap ratusan kelinci iblis itu lenyap tanpa sisa. Wadah. Oke, dikit-dikit aja dulu bosku. Besok kita lanjut lagi ya kan? Oke, seperti biasa saya Mr. D undur diri. Dan sampai berjumpa lagi.